Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube AN Video. Nah, ini ceritanya gua tuh habis baru banget selesai kopdar ya di namanya Canela Coffee di daerah Cibubur bareng komunitas CB 150X Depok Raya. Waktu itu yang datang lumayan rame sih. Ada Om Lucky, Om Erik, terus Om Nathan, Apoy juga dateng, Om BJ dan teman-teman lainnya yang gak bisa gue sebutin karena gue juga baru berapa aja yang kenal gitu, dan masih banyak lagi ya. Nah itu nongkrong di sana di Canela. Sebenarnya kelar nongkrong tadinya pengen ke Haji Sule Sentul sih, pengen ke Sentul, cuman karena kebetulan Om BJ selaku waktu itu yang kita tuakan lah di sana, helmnya itu nggak bisa diambil dari dalam jok, sempet nyangkut gitu ya. Jadi kan dia bawa dua motor tuh kayaknya tuh ya, yang satu motor CBX, yang satunya lagi helmnya ditaruh di dalam jok motor, motor Matic Moge gitu, gue lupa namanya apa gitu, kayaknya Honda deh. Nah itu nggak bisa dibuka, jadi ya mau nggak mau jadi kita batal ya, nggak jadi ke sana. Kalau waktu itu kalau nggak salah kita bubaran itu sekitar jam 12-an kalau nggak salah, jam 12 malaman. Nah ini kita udah di Jalan Raya Cibubur ya, ke arah Buperta. Ini kita balik ke arah Juanda, bareng sama si Raffi, terus Om Nathan, Om Lucky, terus kemudian Om Apoy sama Om Edi sama Om Dika ya. Berarti ada kurang lebih ada 6 motor ke sana ke arah Juanda. Akhirnya kita mutusin buat makan di warteg biasa aja di Juanda. Nah, untuk di kopdar kita waktu itu ya, jadi sebenarnya kopdar di CB 150X itu diadakan tiap awal bulan pada hari Jumat malam Sabtu. Nah biasanya tuh mulai kumpul tuh sekitar jam 8 malam. Cuman ya tahu sendirilah, karena mungkin dari background pekerjaan yang beda-beda, sehingga tuh rata-rata mereka kumpul itu sekitar di jam 10-an sih, di jam 10-an baru rame gitu. Dan gue sendiri datangnya juga baru di jam setengah 10, karena waktu itu emang kebetulan juga masih gerimis ya. Nah, pembahasan kita waktu itu di kopdar yaitu ya kita sharing mengenai apa namanya, sharing mengenai teman-teman yang habis touring keluar kota, terus habis itu juga ngomongin event-event yang akan kita selenggarakan di tahun ini gitu kan. Tahun ini rencananya pengen ada touring wajibnya itu ke daerah Blitar ya, ke daerah Blitar. Jadi memang ambil tema di tahun ini tuh adalah mengenang jasa-jasa pahlawan gitu, tempat-tempat yang memiliki historical kayak gitu. Nah, untuk kapannya itu sendiri sih masih direncanakan sama pengurus dari CB 150X gitu. Jadi emang belum ketahuan kapannya. Gue sendiri sih antusias sih buat ikut acara tersebut, karena menurut gue kapan lagi gitu bisa touring rame-rame terus ke Blitar gitu. Blitar kan di Jawa Timur lumayan jauh ya. Gue pengen coba sih, jadi buat pengalaman gue juga gitu, bareng-bareng sama teman-teman, seru-seruan gitu. Nah, kemudian waktu itu kan juga ada ini ya, ada teman-teman komunitas dari CB 150R Street Fire kalau nggak salah deh. Ada temennya Om BJ gitu yang dari Bandung lagi main juga Canela. Dia lebih senior sih gitu, kayaknya udah lama banget, udah melalang buana kayaknya ke banyak tempat di Indonesia ya dari ceritanya gitu. Gue sih ngeliat emes banget gitu. Jadi kayak di sini tuh nggak ngebatasin lu umur berapa gitu. Lu suka touring, suka jalan, ya udah join kayak gitu. Nah, hal yang positif yang gue bisa dapet sih ya, jadi gimana ya, kan mereka itu banyak, menurut gue sih kayaknya ya pekerjaannya itu banyak yang jadi pengusaha gitu ya. Itu kayak menginspirasi gue sih ya, kapan gue kayak gitu. Jadi
punya waktu luang gitu, bisa bisa jalan gitu keluar kota dalam waktu yang cukup lama gitu, tapi dia penghasilan itu tetap ada gitu loh, tetap masuk, tetap tetap masuk. Jadi walaupun mereka nggak kerja pada saat itu, tapi penghasilannya itu tetap masuk gitu. Itu sih yang gue hal positif yang jadi gue termotivasi gitu buat bisa kayak mereka gitu. Ada yang mungkin pengusaha, kalau nggak salah gue tuh waktu lagi di puncak itu tuh ada yang pengusaha kayak jual beli mobil kayak gitu, Om Komar. Terus juga Om Fahmi tuh kayaknya ini deh punya bisnis F&B gitu. Kayak gitu deh. Jadi memang keren gitu, dia bisa balance antara hobi dengan pekerjaan gitu. Ya kalau gue kan jangan sampai lah nanti misalnya gue punya hobi tapi mengalahkan pekerjaan gue. Kalau itu kan nggak boleh ya. Jadi kita harus tetap balance. Makanya gue sukanya di CBS 150X ini juga kayak sebenarnya nongkrong wajibnya itu atau kopdarnya itu cuman sebulan sekali lah, itu wajar banget lah menurut gue. Di luar dari official sebulan sekalinya itu bebas-bebas aja. Kalau lu mau nongkrong bareng sama teman-teman yang lainnya itu nggak ada masalah gitu, tapi yang penting di sebulan sekalinya itu, nah, menurut gue itu cukup fair sih gitu. Jadi kita bisa membagi waktu. Nah terus ini kita udah di jalan ini nih, udah di jalan Juanda ya, daerah Juanda. Nah ini kita mau belok ke kiri, belok ke kiri di Gemain Sani kalau nggak salah deh, ini Gemain Sani ya, belok ke kiri di dalam situ kita makan wartegnya. Nah di sini kan ada salah satu member CBS 50X namanya Om Raffi. Jadi Om Raffi ini sangat pengalaman kalau menurut gue ya di bongkar motornya, karena memang Om Raffi ini yang kalau bisa dibilang kata teman-teman sih punya banyak beberapa lah sempat ngalamin trouble gitu di motornya dan udah pernah dibetulin gitu. Jadi kayak kan gue sebenarnya kan punya masalah di Proling gue yang sempat gue bahas sebelumnya itu ya. Jadi dia tuh agak oblak ban belakangnya kan, tapi oblaknya itu ke atas ke bawah, nggak ke kiri ke kanan. Jadi sebenarnya tuh masih aman, cuman menurut gue itu udah agak kurang nyaman gitu kalau misalnya lagi nikung di kecepatan yang cukup tinggi gitu. Nah akhirnya gue dikasih link sama Om Raffi. Dan ternyata ya barangnya ready stock gitu. Itu di Tokped ya, barangnya ready stock dan spare partnya tuh pas dipakai gitu. Jadi thank you banget buat Om Raffi, karena dari link dari Om Raffi ini masalah Proling di motor gue ini bisa teratasi gitu. Dan kemarin gue sempat benerin Prolingnya itu sekaligus ini ya gue mindahin dudukan plat gua ya. Tadinya kan di depan di moncongnya itu ditaruh di kolong supaya lebih rapi ya. Masukan dari teman-teman CBS 150X juga yang coba gua terapin. Itu di gua masang itu di bengkel motor Honda Millennial ya. Bengkel motor Honda Millennial tuh adanya di Juanda, di Jalan Juanda juga, itu yang sebelah kiri itu agak gede. Nah itu di situ gua direkomendasin sama teman-teman tuh, dikasih tahu nama kepala bengkelnya tuh Om Badru. Jadi kemarin gue WA ke Om Badru, walaupun gue telat WA-nya sih, WA-nya tuh baru pagi, sedangkan Om Badru itu udah posisinya di Bandung, jadi di-handle sama anak buahnya. Tapi tetap sama kok, mau Om Badru atau siapapun yang handle, kayaknya kalau di Honda sih standar pekerjaannya akan sama kayak gitu. Cuman bedanya mungkin ini aja lebih diperhatiin lah gitu, karena kan spesial member gitu. Nah itu tadi si Om Raffi tuh yang balik, dia nggak ikut kita ke Margonda. Jadi ini setelah kita tadi makan, kita lanjut jalan nih ke Margonda. Nah biasanya memang sebelum kita mencar itu di Margonda itu pada ini dulu ibarat kata riding narik RPM dulu gitu loh. Jadi kan di sini kan ada 2 motor nih yang nggak pakai filter ya. Nggak ada 2 motor. Oh ya sorry, tadi berarti total 7 motor ya sama Om Erik 1. Jadi ada motor Om Erik sama Om Lucky itu yang filternya itu dicopot, jadi tuh dia secara akselerasi lebih cepet. Dan gue nggak tahu ya, kayaknya kalau Om Erik itu motornya udah di ini sih giginya itu gear belakangnya itu udah dikecilin sedikit gitu.
Jadi memang motornya itu lebih ngacir. Nah ini udah masuk ke jalur Juanda ya, ke jalan Juanda lagi. Ini udah mau sampai di pertigaan Margonda ya, pertigaan Margonda. Nih kiri ke arah Arif Rahman Hakim, ke ITC, kanan itu ke Lenteng Agung ya. Nah ini gue coba narik motor gue standar, nggak ada yang dirubah lah gitu, mesin gue standar ting. Nah itu motornya Om Erik kan, kelihatan kan larinya lebih kenceng daripada gua. Nah ini gue nggak tahu deh Om Erik itu ngendorin gasnya atau gimana, agak sedikit gue bisa salip. Nah cuman nih di sini tuh gue keinget gue tuh waktu naik Ninja gue jatuh di sini nih gara-gara gujlakan. Nah itu Om Lucky tuh kena gujlakannya. Itu gue di situ sempat kecelakaan parah, gue di situ sampai 1 bulan gue masa recovery-nya 1 bulan gitu, cukup lama gitu. Dan itu merupakan kecelakaan yang paling parah lah gitu di selama gue pernah beberapa kali kecelakaan. Jadi gue tadi sempat nurunin speed dan akhirnya gue diselip sama yang lainnya gitu. Oke, mungkin itu aja dulu ya video kali ini. Thank you yang udah nonton, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. See you guys.